bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, Arabik bisa. Mau kemana larinya kau? Hah? Makanya belajar. Ada hadisnya itu, utalubul ilma ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari buayan sampai meninggal dunia, saudara. Inilah Islam. Ada konsep belajar di situ. Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Mau nyenggol, disenggol balik. Kalau ini jadi isu nasional, kita mudah menggerakkan masanya untuk mendemo LAI. Kalau nggak viral itu susah kita menggerakkan orang. Karena orang Islam itu kalau sudah ada giroh Islam, baru dia. Wah, mereka preman atau apapun, orang Islam ini kalau agama dihina, bergerak mereka. Ya. Kalau mereka sudah tahu bahwa kata Allah diadopsi oleh kitab mereka dan mereka tahu semua jadi konsumsi publik, jadi menasional, kita gampang itu. LAI digeruduk masa 10.000 orang saja pasti ketar-ketir mereka. Bener. Jadi memang harus viral. Nah, dengan kasus Ratu Entok ini kita bisa menjalar kemana-mana. Mereka juga takut itu. Apologet oten itu takut mereka. Sekarang oten mana yang sanggup mengalahkan saya? Debat sini, open game. Ahli Ibrani dilawan. Ahli Sunda dilawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ima Ahubah. Ini namanya Ima Ahubah, Bunda Palimanan. Masya Allah. Aja ngomong. Oh, iya. Iya. Sehat, Bunda? Sehat, alhamdulillah. Hai, Ang Nandar. Siap. Ini WA ya. Tapi kau terus live. Siap. Nggih, matur suwun. Ih, tambah ganteng wae, katak. Efek ini, Bunda, efek. Aslinya kan sudah tahu pas kita ketemu. Iyalah. Tapi tetap masih ganteng walaupun pakai efek. Iya, aslinya ganteng loh Anandar ini. Iya, Unyu. vokalis Padi katanya. Mirip vokalis ini. Sheila on 7. Mirip Duta Sheila on 7. Otene langka. Otene laka. Sehat ya, Bunda? Tambah ganteng bayang. Sehat, iya. Alhamdulillah. Orang reyang mah ganteng-ganteng kah? Iyalah. Pengeling. Sampai tekanin berutu gak ganteng. Iya. Kita magah durung mangan. Ngaluk Kita mah durung apa mangan. nang tak kirim. Jaluk apa? Anane apa? Pelem, ake beli. Oke, neng anu apa? Neng omah. Jati barang Jati ake. barang. Nak hari tuku. Kari tuku baya. Kita mah beli tuku. Beli nyengget. Iya. Ake pelem gedong karo pelem apa ya? Apa ada nih? Pelem Joko Tingkir. Pelem cengkir. Oh, belum cengkir. Iya, apa Airin sayang? Itu Pelem kayaknya cengkir. Oteng-oteng tuh kayaknya sedang merajalela sekarang ya, merasa sudah paling wow gitu ya. Ini ada guru saya, Bunda. Mau kenal guru saya nggak?
Siapa tuh? Nah ini guru hukum saya. Jadi meskipun pengacara bukan orang yang pandai hukum teman-teman ya. Maksudnya bukan yang ahli semuanya. Nah kalau mau tahu guru hukum saya ini cuma nggak naik beliau ini. Nyak Mus Wah ini. lagi sibuk kayak. Bukan, udah Sondi ketua pengawas APII. Alhamdulillah. Jadi kalau Belum saya tahu konsultasi mereka ya. absen ya kan. Kalau sudah bergerak. Iya. Tahu terus. Kemarin saya ngirim ke WA itu, udah ini, udah Iya. dilihat. Sekarang banyak yang WhatsApp saya, jadi saya kadang bingung. Mm-mm. Jangan Nah ini teman-teman, jangan lupakan aku yang ini paling pakar cantik hukum cerita. kita. Siap, oh ya Bunda. Assalamualaikum, udah Sondi. Ini teman-teman ya. Ini adalah pakar hukum dari Apologet Islam Indonesia sekaligus. Jangan diperpanjang, malu aku. Lanjut, belum mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Oh, belum mandi. Masa ini kan cepet banget Pak Udah, guru. sebentar lagi udah. Kasihlah kita inilah udah ilmu. Ini sebentar lagi kan saya juga pasti off karena mau zuhur. Jadi sedikitlah kita kasih edukasi dikit udah. Ya, ini guru saya teman-teman ya. Kalau saya kelihatan hebat Ibrani, hebat hukum, ini guru hukum saya. Jadi meskipun lawyer punya konsultan hukum juga, yaitu ini nih, udah Sondi. Silakan udah, sedikitlah kita buat kita udah. Guru matematika ini Nandario ini tawaduk banget dia, benar. Tahu. Dia ini udah terlatih, udah ini. Nah, pelatih dari Hongkong udah ini. Apa nih yang Memang, bisa ini, Nandar? ya, udah ini sebagai pakar hukum dari Apologet Islam Indonesia dan sebagai seorang guru ya, guru hukum saya juga di mana saya. Jadi sebelum saya berbicara apapun tentang hukum, biasanya saya konsultasi dulu sama guru saya ini ya teman-teman ya. Karena saya pengacara muda ini, bukan pengacara senior. Saya baru 3 tahunan jadi lawyer ini ya. Jadi masih jam terbang saya belum tinggi. Makanya saya perlu belajar kepada yang senior. Nah ini teman-teman, ini adalah pakar hukum kita, Uda Sondi, dan beliau ini adalah ketua tim pengawas DPP Pusat APII ya, di follow yang belum follow ya. Jadi kalau ada orang ganteng, hebat, Ibrani, masih punya guru di atas angin, di atas langit masih ada langit, yaitu Uda Sondi ini. Silakan Uda, sedikit saja Uda. Ya Allah, Masya Allah. Karena saya juga mau ampunkan hamba silakan Uda. Allah. Ampunkan hamba Tawadu nih Allah. Uda ini nih. Pagi-pagi udah dapat pujian seperti ini, mudah-mudahan tidak menjadi Enggak, bukan pujian kesombongan ya. Uda. Kita fakta ini. Kalau kita ini bukan memuji, tetapi memang kita kalau fakta harus katakan fakta, kalau tidak harus katakan tidak. Silakan udah. Sedikit aja ya. Ini kalau Iya, dibilang sedikit. pakar, Nah. kalau dibilang pakar sih enggak, itu udah ketinggian itu. Mungkin lebih mengetahui sedikit gitulah. Begini, sebenarnya setiap kita warga negara Indonesia ini kan diberi kebebasan itu untuk berpendapat, untuk berdiskusi dan sebagainya. Itu kan telah diatur di konstitusi kita. Nah, bagaimana perihal tentang diskusi lintas agama itu? Ya, di satu sisi negara sendiri memperbolehkan, tidak ada dilarang, ya kan? Kenapa? Karena ini adalah wacana untuk kita berdiskusi, tetapi tetap dalam rambu-rambu aturan yang diizinkan oleh undang-undang itu sendiri. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu misalnya melakukan penistaan, melakukan caci maki dan lain-lain sebagainya, di mana hal itu dilakukan tanpa ada lawan, tanpa ada teman diskusi kita di dalam suatu forum. Itu baru tidak boleh. Atau istilahnya kalau di istilah di media sosial kan namanya monolog gitu ya Nandar ya. Itu memang dihindari. Yang kedua sebenarnya memang dari dulu udah harapkan setiap apologet muslim itu kalau ingin menjadi seorang debaters, lebih baik ada sisi hukum sedikit yang dia pahami. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau antum sudah maju menjadi seorang apologet, mau tidak mau satu kaki antum itu sudah ada di dalam sel. Kenapa? Karena ini adalah ranah sensitif. Ya kan, ranah
perbanding agama ini kan ranah sensitif ini, karena ini menyangkut keimanan orang. Agama kita marah dihina, apa bedanya juga mereka seperti itu. Makanya ini sangat sensitif. Nah, sebaiknya memang seorang apologet itu dia harus ada dulu lah sedikit ilmu tentang hukum, sejauh mana dia boleh melakukan di saat perdebatan dan hal mana yang harus dia hindari, supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi ini sebenarnya siapapun boleh, ya siapapun boleh. Nah, hari ini kasus-kasus ini kan udah booming nih, booming. Makanya untuk internal API sendiri nih buat kawan-kawan ya, saya termasuk orang yang tidak pernah mau membahas hukum itu di Komal. Apalagi ini menyangkut seseorang itu telah terlapor. Itu nggak baik. Nah, makanya selalu saya sarankan, Nandar tuh tahu itu, khususnya di pengurus API, saya bilang kalau ingin membahas hukum kita di Zoom. Kenapa di Zoom tuh kita akan bilah semua. Di mana titik lemah kita, di mana edukasi kita, di mana tempat kita untuk melapor. Karena kalau di Komal ini kita bicarakan, ini sama saja kita buka strategi kita. Lawan akan tahu di mana titik lemah kita, di mana pasal mana dia masukkan. Nah, ini yang ya kalau sekarang ini kita lihat, mohon maaf, ini malahan dijadikan pansos gitu ya. Orang yang tadi tidak mengerti hukum udah berbicara hukum, bahkan mengalahi orang yang mengerti hukum gitu loh. Nah, yang kedua yang udah khawatirkan itu, kawan-kawan sudah terlapor kadang-kadang tergiring juga dia naik ke Komal, itu nggak boleh gitu loh. Karena justru ini nanti akan menambah delik yang menimpa dia. Apa salahnya ini? Kalau udah jujur ya, mungkin udah ini bukan seorang apologet. Kalau masalah agama ini, hukum-hukum ini udah nggak mau itu di Komal, di Zoom kita bahas. Di Zoom itu kita akan titik lihat di mana kelemahan kita. Jadi kalau kita tahu kelemahan kita, bagaimana cara kita menutupi? Ini sebenarnya. Jadi buat kawan sekalian, ya dengan adanya ini pembelajaran bagi kita. Tapi udah himbau kepada para apologet Islam Indonesia ataupun apologet Muslim, jangan gentar untuk berhenti dengan kasus ini. Selagi antum berdebat di jalur yang benar, di jalur yang seharusnya, insya Allah dalil hukum apapun itu tidak akan pernah bisa terpenuhi. Tetapi kalau antum berdebat, lawan antum tidak ada, antum melakukan sesuatu hal itu bertentangan dengan undang-undang penistaan agama, maka ketentuan hukum ada di situ. Nah, biasanya ini kalau seandainya penistaan agama di media sosial itu nggak jauh-jauh itu, Nandar. Undang-undang ITE pasal 28 ayat 2. Itu aja kuncinya itu. Itu aja kuncinya itu kan. Kenapa undang-undang ini yang terkenal? Karena undang-undang ini dijerat karena kebetulan kasus peristiwa hukumnya itu adalah di media sosial. Makanya kasus ini diterapkan, padahal masih banyak loh undang-undang lain seperti misalnya Undang-Undang PNPS nomor 1 1965, ya kan, atau pasal 156A KUHP. Kan gitu kan. Nah, jadi ini sekali lagi Nandar, memang kalau kita bicara hukum ini nggak akan habis-habisnya. Ya, nggak akan habis-habisnya gitu loh. Jadi ini buat catatan kita semua lah. Dan begitu juga para netizen. Ya, netizen muslim, kalau ada antum menemukan penghujatan-penghujatan agama kita oleh orang luar sana, tolong direkam. Jadi semuanya kita di sini kan punya tujuan dakwah. Antum berdakwahlah dengan cara antum, seperti misalnya antum menyimpan video-video itu, serahkan nanti kepada orang yang antum percaya atau kepada FPI, itu kan juga bagian dari dakwah. Ya kan, itu kan bagian dari dakwah. Mana yang delik yang bisa kita adukan, mana delik yang memang orang bersangkutan diadukan. Tetapi dalam hal penistaan agama, itu masuk delik umum atau delik biasa. Siapapun bisa mengadukan. Ya, minimal antum harus menyiapkan barang bukti sebanyak-banyaknya. Jangan semuanya itu diserahkan ke API. Ya kan, jangan. Bekerja sama kita. Divisi hukum. Ya kan, atau ke divisi hukum. Kasihan nanti Kang Nandar sama Kang Yan. Ya kan, jadi kalau memang antum giroh antum terpanggil, antum melihat ada penistaan agama, rekam itu video. Ya kan, langkah selanjutnya lebih bagus, antum datang ke Polda antum masing-masing, di wilayah masing-masing. Laporkan kasus itu. Itulah namanya giroh kita terpanggil, dan itu juga tujuan dari berdakwah. Mungkin demikian Nandar sedikit yang dapat udah sampaikan, mohon maaf kalau ada mungkin banyak kata-kata udah yang salah. Lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman ya, ini adalah pengawas ya, ketua Dewan Pengawas APII. Jadi memang di API ini banyak orang yang hebat, banyak pakar hukum ya.
salah satu pakar hukum yang saya ambil banyak ilmunya yaitu Uda Sondi. Jadi kalau saya mau melakukan hal apapun itu biasanya konsultasi sama Uda saya. Jadi ini harus di-follow ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu pengurus, bahkan salah satu jajaran tinggi ya dari API pusat, yaitu Uda Sondi ya. Nah, Oke, saya haturkan terima kasih banyak kepada Uda. Ya, Sama-sama Nanda, siap Uda. lanjut dulu ya. Nanti kalau ada sesuatu Siap, lagi Uda. kita bahas di Zoom aja lagi ya. Siap Oke. Uda. Itu makasih banyak Uda. Yang di Bunda koma. sayang, Oh, Bunda ini sayang. Ima. Oh, Hai. Ima Abuha Alhubah namanya. Ima. Bunda Ima. Bunda. Oke, dilanjut ya bunda-bunda sekalian. Dilanjut, Iya, lanjut Nanda ya. Pak, Yuk, nanti Ya. semua, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja teman-teman edukasi hukum, karena kalau kita berbicara hukum ini ilmu hukum itu mahal teman-teman. Saya aja jadi pengacara itu uang banyak keluar teman-teman. Jadi kalau mau gratis, kalau mau ini nanti di Zoom API ya. Jadi Assalamualaikum. kalau nggak semuanya harus kita. Bertanya Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, antum Kristen atau Muslim, Susan Tanjung? Alhamdulillah saya Islam Ustaz. Ya, ada yang mau disampaikan, Bunda? Sebelum saya tutup. Saya mau bertanya Ustaz tentang surat At-Taubah ayat 1 ayat 123. Apa tuh? Karena mereka menyerang saya dalam komentar tentang surat At-Taubah ayat 123 tentang memerangi kafir. Yang dimaksud dengan memerangi kafir Iya. itu apa Ustaz? Baik, jadi kalau kita melihat Al-Quran itu harus melihat asbabun nuzulnya. Iya benar. Di ayat itu tentang apa? Ya, ayat itu tentang apa? Ayat itu berbicara ketika perang berkecamuk. Makanya dari 114 surat, hanya surat Al-Bara'ah, nama lain surat Al-Bara'ah itu adalah surat At-Taubah yang tidak diawali dengan bismillah. Karena memang ayat itu berbicara tentang ketika perang, ketika peristiwa perang terjadi gitu. Nah, jadi itu peristiwa perang. Di dalam kondisi perang apapun, setiap agama manapun itu pernah mengalami yang namanya peperangan. Ya, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya itu telah mengalami peperangan. Agama Hindu kita kenal dengan perang Bratayuda. Bagaimana Kurawa menghadapi Pandawa. Kemudian Katolik Protestan pernah berperang juga, perang salib, bagaimana Katolik dan Protestan berperang sama. Setiap agama itu memiliki historis dan sejarah bagaimana peperangan itu terjadi. Di zaman Nabi Musa juga berperang. Di zaman Nabi Yesaya, di dalam zaman Nabi apapun, Nabi Samuel berperang, Nabi Daud berperang, Nabi Salomo atau Nabi Solomon berperang. Jadi memang baik di dalam Quran maupun di dalam Bible, ayat-ayat perang itu ada. Gitu. Jadi kalau mereka menyerang ayat tentang perang, sebetulnya saya bisa sangat dan mampu sekali menunjukkan ayat-ayat perang di dalam Bible itu kan. Makanya pentingnya belajar kristologi. Ketika mereka bertanya tentang ayat perang, kita tunjukkan juga ayat perang. Ini bagaimana